Soal yang kelima yaitu bagaimana membangun struktur organisasi syariah. Contohnya cara membangun struktur organisasi syariah di bank syariah, yaitu dengan pembentukan manajer struktur organisasi syariah bagian pemasarannya. Bank syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa di bidang syariah atau MUI. Organisasi ini diartikan kumpulan lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya setiap organisasi pasti ada kerjasama yang sistematis antara kumpulan orang tersebut. Jadi tidak ada organisasi yang dibentuk tanpa tujuan tertentu. Fokus utama aktivitas organisasi bank yaitu berbagai kesatuan bank yang memerlukan bagian dari mekanisme organisasi yang semuanya menentukan keberhasilan bank. Manajemen organisasi dua hal yang harus ada dan selalu sering sejalan. Keduanya ini saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan pemasaran dan organisasi sebagai wadah dan tempat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam skala yang lebih kecil dalam pembentukan organisasi pemasaran, khususnya untuk dunia perbankan, dianggap perlu mengingat bagi pentingnya pemasaran di dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, pemasaran harus dikelola secara mandiri dalam membentuk organisasi pemasaran tersendiri. Namun, aktivitasnya tidak lepas dari organisasi induk yang telah ada. Salah satu ciri-ciri pokok organisasi yang baik adalah fleksibilitasnya, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan ciut menurut volume bisnis dan keadaan lainnya. Untuk itulah struktur organisasi ini dibuat berdasarkan fungsi dan tugas, bukan berdasarkan orang. Struktur organisasi yang baik itu mengandung jumlah posisi atau jabatan yang tidak pasti ada kaitannya dengan jumlah pegawai yang sekarang. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membentuk manajemen organisasi. Organisasi yang akan dibentuk dalam manajemen struktur organisasi pemasaran hendaknya tidak dilakukan secara sembarang. Artinya dalam membentuk organisasi diperlukan langkah-langkah yang teratur, terarah, dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini dilakukan agar tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan dengan mudah. Lebih dari itu, bahwa hendaknya organisasi dibentuk bukan untuk sesaat, termasuk organisasi untuk dunia perbankan. Dalam praktiknya, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam rangka membentuk organisasi pemasaran bank adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan organisasi pemasaran. Tujuan ini sangat penting disebabkan tujuan yang telah ditetapkan merupakan sasaran akhir dari kegiatan pemasaran. Yang kedua yaitu menentukan fungsi-fungsi yang diinginkan. Setelah tujuan ini ditetapkan, maka tujuan fungsi-fungsi pemasaran yang akan dibentuk. Penentuan bentuk fungsi-fungsi yang ditentukan dengan kebutuhan bank yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menentukan kerangka dasar atau jenis-jenis organisasi. Kerangka dasar atau jenis organisasi yang diinginkan ditentukan lebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan dan fungsi organisasi. Yang keempat yaitu uraian, urutan wewenang dan tanggung jawab. Uraian atau urutan wewenang dan tanggung jawab dilakukan untuk memudahkan penentuan tugas apa saja yang akan dilakukan. Yang selanjutnya menjelaskan job yang harus dikerjakan. Penentuan job yang harus dilakukan agar menjadi jelas tugasnya masing-masing fungsi yang ada. Yang terakhir, tentukan orang-orang yang menempati posisi yang telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.